Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabbul Alamin yang masih memberikan kita nikmat, yaitu nikmat iman wal Islam, ya, sehingga kita dapat memanfaatkan waktu pada pagi hari ini untuk melanjutkan bacaan kita pada kitab Syarah Al-Usul As-Salasah yang membahas 3 landasan utama dalam agama Islam, dan topiknya berkaitan erat dengan akidah. Kita kemarin membahas tentang masih dalam seputar isi kandungan surat Al-Asr, ya, yang mana tercakup di dalamnya 4 poin penting yang wajib kita ketahui. Apa saja? Ada yang bisa menyebutkan dan juga menjabarkan? Al-ilmu, ya, al-amalu, ad-da'watu, lalu yang terakhir adalah as-sabru. Ya. Keempat poin ini termaktub atau tertulis, tercantum, ya, di dalam surat Al-Asr. Dan kemarin kita membahas tentang bersabar, ya, yang merupakan, ya, inti dalam ayat wa tawasau bis sabri, ya, sabaru ala ma yanaluhum, mereka bersabar di atas apa yang menghadapi mereka. Was-sabru fil lughah al-habsu, maknanya apa kemarin? Al-habsu menahan, ya. Al-habsu maknanya menahan. Wal muradu bihi huna, dan yang dimaksud dengannya di sini adalah habsun nafsi, menahan diri ala taatillah, di atas taatan kepada Allah. Dan bersabar terbagi menjadi 3. Salah satu anwa. Apa kemarin? Yang pertama, sabrun ala taatillah. Yang kedua, sabrun an maharimillah. Lalu yang ketiga, sabrun ala aqdarillah. Baik, ya. Kenapa kita harus bersabar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena sejatinya jiwa-jiwa manusia itu menginginkan yang namanya rasa malas, sifat-sifat santai, ya. Li'anna nafsa turidul kasla wa turidur roha, menginginkan kenyamanan, tidak mau disibukkan dengan hal-hal yang lain. Dan ini terbukti apabila seorang manusia itu diberikan waktu luang, ya, waktu libur, tidak ada pekerjaan yang dia kerjakan, ya, maka dia akan bermalas-malasan. Fala budda ayyusabbiruha al-insanu ala ta'a, maka harus seorang manusia itu, yaitu kita, untuk menyabarkan diri kita, ya, untuk melakukan ketaatan kepada Allah, seperti melakukan ibadah salat, puasa, dan bahkan hatta sekalipun diperintahkan untuk jihad. Nah, di zaman sekarang ini, jihad fisabilillah yang dapat kita lakukan adalah dengan menuntut ilmu, belajar, ya. Yubassiruha wa yahbisuha ala ta'atillah, ya. Wajib bagi kita untuk menyabarkan diri kita, menahan diri kita di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, kita juga harus bersabar dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Jangan sampai kita mencoba-cobanya, ataupun di waktu lampau kita telah melakukan hal tersebut, maka tutup rapat-rapat, kubur jauh-jauh, dan hilangkan itu semua, agar kita tidak kembali lagi kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena jiwa itu selalu condong kepada hal-hal yang haram, ya, dan syahwat sifatnya. Innaha tamilu ilaiha, dan tiada lain jiwa itu pasti condong kepadanya. Berawal dari rasa santai,
menuju hal-hal yang diharamkan, lalu masuk ke dalamnya. Fala budda ayyarbitaha wa yahbisaha. Maka harus jiwa itu, yaitu jiwa kita diikat dan ditahan dari melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza yahtaju ila sabrin kemarin ya kan? Dan hal ini dibutuhkan kepada kesabaran. Dan kesabaran pun membutuhkan kepada apa? Juhud, kesungguhan dan himmah yang besar untuk menjauhi hal-hal tersebut. Ya. Walaisa minas sahli, dan ini tidaklah mudah. Ya. Man'un nafsi 'anis syahwat al-muharramah. Menahan jiwa ya dari syahwat yang diharamkan. Paham ya? Ini bukan perkara yang mudah. Tapi solusinya bagaimana? Terus kita tahan, melibatkan pihak luar, berteman dengan orang-orang soleh, dan tidak pergi dan tidak lari, tidak berhenti dari yang namanya majelis ilmu. Dan satu, harus selalu diikat jiwa kita dengan doa-doa kepada Rabb kita yang menciptakan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Selalu meminta pertolongan padanya. Man laisa indahu sabrun, barang siapa yang tidak ada pada dirinya kesabaran, fa inna nafsahu tataghallabu 'alaiha. Ya, maka dirinya apa? Akan terkuasai oleh nafsu tersebut, ya. Wa tajnahu ilal muharramat, dan dirinya pun akan condong kepada hal yang diharamkan oleh Allah. Dan yang ketiga itu bersabar di atas takdir Allah ya. Baik takdir yang membuat kita tidak nyaman, merasa tidak nyaman, maupun takdir, apalagi takdir yang kita merasa nyaman di dalamnya. Ya. Karena banyak di antara saudara kita ditimpa musibah ya, seperti maut, kematian, baik kematian sanak saudaranya maupun dia sendiri yang meninggal ya. Dan juga ada yang ditimpa hilangnya harta ya, lalu ditimpa banyaknya sakit ya. Kita pun juga pernah merasakan sakit ya. Inilah adalah takdir Allah. Maka kita harus bersabar ala qadaillahi wa qadrihi. Kita harus bersabar di atas ketetapannya Allah. Karena di balik ketetapannya Allah itu pasti ada hikmah yang sangat manis. Asalkan kita mau bersabar. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang bersabar. Dan dalam proses bersabar kita harus selalu mengingat Allah, fadhkuruni azkurkum ya. Dan juga kita harus bisa menahan lisan kita ya ketika ditimpa musibah, agar kita tidak terlalu meratapi kesedihan dan berlarut-larut sehingga kita jauh dari ya Allah Subhanahu wa taala. Taib. Dan kemarin kita telah sampai kepada ya dosa-dosa maksiat, maka kita juga harus bersabar. Bahkan bukan hanya bersabar ya. Bukan hanya bersabar, apalagi mantan pelaku dosa-dosa dan pelaku maksiat, ya bukan hanya bersabar tapi langsung bersegera ya wasari'u ila maghfiratillah, bersegera meraih atau mencari ampunan Allah dengan cara taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kamu dengan taubat nasuha. Ya, sebenar-benarnya tobat itu menutup rapat pintu maksiat yang telah pernah kita lakukan dan buang jauh-jauh ya, dan fokus ke depan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan cara melakukan ketaatan kepadanya. Nah, ya. Maka di sini ada ayat Al-Qur'an ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Surat Al-Baqarah ayat 156. Ya, apa artinya? Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, ya, asobathum musibatun, qalu, mereka itu berkata apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ma ma'na min hadhil jumlah? Ustaz ya. Fil lughatil Indonesia, fil lughatina. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un bermakna sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepada Allah lah kami kembali. Nah, ini adalah kalimat yang diucapkan ya oleh orang-orang yang apabila orang-orang tersebut ditimpa musibah, maka ini merupakan hal yang wajib kita terapkan dalam kehidupan kita.
Dan Allah Subhanahu wa taala melanjutkan kembali ya dalam firman-Nya di ayat setelahnya 157. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Apa kata Allah? Ulaika alaihim salawatun min rabbihim. Mereka itulah yang memperoleh ampunan ya dan rahmat min rabbihim dari Rabb mereka. Naam. Wa ulaika humul muhtadun. Dan mereka itulah orang-orang yang Allah berikan petunjuk atau orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Taib hadza huwa as-sabru, kata nulis, hadza huwa as-sabru. Ini adalah yang namanya sabar. Nah, yang kemarin kita telah beritahu ada yang namanya as-sabru sama al-musabarah. Insyaallah kata-kata musabarah ini ya akan dijelaskan detail ketika nanti kita bermudzakarah, bermudarasah kitab Ta'zimul Ilminya Syekh Shalih Al-Utsaimin. Ya. Sebuah kitab yang nanti insyaallah kita akan baca juga dalam rangka melembutkan hati kita. Karena kitab tersebut termasuk dalam kitab-kitab Ar-Raqaiq juga. Ya, mengingatkan kita niat kita agar kembali ya diluruskan. Baik. Nah, di sana dibahas tentang apa? As-sabru wal musabarah. Baik. Selanjutnya, wa min dzalika as-sabru 'alal adza. Dan yang termasuk dari kesabaran itu adalah as-sabru 'alal adza, bersabar di atas gangguan fid da'wati ilallah, dalam berdakwah mengajak manusia ke jalannya Allah Subhanahu wa taala. Fa inna hadza minal masaib, maka sesungguhnya hal ini termasuk di antara musibah, gangguan yang ada di jalan dakwah ya. Itu termasuk musibah juga. Nah, fa alaika an tasbira, maka wajib atasmu itu untuk bersabar. Alamatal qaminal adza, atas apa yang kau jumpai minal adza. Ini min di sini adalah tafsiriyah. Maknanya berupa gangguan fisabilil khair, ya di jalan kebaikan. Tentu dimaksudkan di sini adalah jalan dakwah. Ya, wala tansani an fi'lil khairi, ya, dan janganlah kamu berputus asa, menyerah maksudnya. Wala tansani, jangan kamu itu menyerah, an fi'lil khair, dari berbuat baik. Teruslah berbuat baik walaupun ya perbuatan baikmu itu sering dibalas oleh orang-orang di sekitarmu dengan perbuatan yang tidak baik. Nah, li'anna ba'dun nas yuridu fi'lal khair. Nah, karena sebagian orang itu ada yang menginginkan berbuat baik, ya, lakin idza wajahahu syai', akan tetapi apabila ia menghadapi sesuatu yakrahuhu, ya, yang dia tidak sukai, perhatikan di sini, laisa minal wajib alayya. Dia itu berkata, laisa minal wajib alayya. Itu bukan kewajiban saya. Paham sampai sini? Bukan kewajiban saya an udkhila nafsi fi hadzal umur, untuk memasukkan diriku ke dalam perkara tersebut. Ya. Kalau misalkan di jalan dakwah banyak gangguan, maka dia menyerah. Enggak, itu urusan mereka-mereka saja. Padahal di desanya atau di tempat tersebut, ya, tidak ada orang yang berkompeten selain dia. Maka mau nggak mau atau nggak mau orang tersebutlah yang harus masuk dan bersabar ya di jalan tersebut. Kalau tidak, orang di sekitarnya akan jauh dari cahaya ilmu, sedangkan dia memiliki ilmu. Nah, sumayatruku ta'lima, kemudian orang tersebut meninggalkan apa? Pengajaran. Ya, ingkana mu'aliman, kalau dia adalah seorang guru atau seorang pengajar. Atau memang dia belum punya pengalaman mengajar, tapi sebetulnya dia bisa mengajar, tapi dia tidak mengajarkan ilmunya, ya di tempat yang memang itu tidak ada seorang dai, ya. Maka jangan sampai demikian, maka dia harus ambil bagian tersebut. Ya turukut da'wata ilallah, lalu dia meninggalkan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengajak manusia ke jalan yang benar. Ya turukul khitobah, dia meninggalkan khitab, ya apa maksudnya? Khutbah, ya. Ingkana khatibah masjid, apabila dia seorang khatib masjid, ya, khatib Jumat. Ya turku imamatal masjid, ya, padahal dia seorang yang memiliki hafalan banyak, ya, bacaan bagus, tahsin, tajwid, ya, dia miliki. Tapi di tempat dia sholat, ya, masih ada imam yang menghasilkan kurang, tapi dia tidak mau
mengambil bagian untuk menjadi imam menggantikan hal tersebut, ya. Kalau bisa jangan. Nah, yatrukul amra bil ma'ruf. Nah, ini yang paling ini ya, kalaupun kita memang tidak bisa menjadi dai, kita harus contohkan perilaku yang baik kita. Memerintahkan kepada yang benar, wan nahya 'anil munkar, dan juga melarang dari hal-hal yang mungkar. Hadza lam yasbir. Nah, ini tidak termasuk bersabar ala manalahu minal adza, atas apa yang dia dapati berupa gangguan. Ya, misalkan ada gangguan di depannya, dia tinggalkan hal-hal tersebut. Ya, ini bukan orang yang termasuk orang yang bersabar. Nah, wa idza kunta mukhti'an 'alaika, dan apabila kamu itu pernah keliru, mukhti'an, pernah jatuh, ya, ke dalam kubangan kesalahan, ya mungkin itu dosa, perbuatan dosa, maka wajib atasmu itu untuk rujuk kembali kepada yang benar, al-haq, kepada Al-Quran wa sunnah, ya, di atas pijakan pemahaman para salafus saleh untuk memahami, menafsirkan Al-Quran wa sunnah ini melalui para ulama tentunya, ya, harus kembali kita, karena hidayah Allah itu harus dijemput, dijemput. Amma in kunta ala haqqin, nah, adapun jika engkau itu berada di atas kebenaran, walam tukhti, dan tidak, ya, belum melakukan kesalahan atau kekeliruan, fa'alaika bis-sabri wal ihtisab, maka wajib atasmu untuk bersabar dan juga ihtisab. Ya, sawa'un kana ma'nahu, mana yang sama. Wastash'ir anna hadha fi sabilillah, ya, dan menyadarkan bahwasannya hal ini, ya, ada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa annaka ma'jurun alaih, dan bahwasanya engkau akan diberikan pahala, ma'jurun, diberikan pahala, alaih, ya, atas kesabaran yang telah kita lakukan. Wa tadzakkar, dan ingatlah, ma hasala lil anbiya, apa yang terjadi pada para nabi, alaihimus salatu wassalam, minal adza, berupa gangguan, ya. Wa kaifa sabaru, bagaimana mereka itu bersabar. Lihatlah, ya, para nabi ketika mendakwakan agama Islam di masa atau di awal-awal dakwah mereka, banyak sekali mendapatkan gangguan-gangguan, ya kan? Ya. Wajahadu, dan bagaimana mereka itu berjihad fisabilillah, di jalan Allah. Hatta nasarahumullah, sehingga datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Lihatlah buah manis dari kesabaran. Pasti Allah akan berikan pertolongan kepadanya. Di mana ada niat baik, ya, iktikat untuk melakukan sebuah amar ma'ruf dan nahi mungkar, di samping itu seraya kita selalu berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan tolong kita. Maka kewajiban kita ialah bersabar. Banyak orang mengatakan sabar itu berat, tapi apabila kita lakukan, kita lewati hal-hal sabar itu dengan senyuman, ya, insya Allah itu menjadi hal yang mudah. Hal apapun, apabila kita jalani dengan ridho, dengan rasa cinta, ya insya Allah kita akan anggap itu hal yang mudah, hal yang enteng. Baik, kita langsung masuk ke perkataannya Al-Imam Syafi'i. Lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi la hadhihi surata lakafathum. Tafadhal Ustaz Tariq, turidu an taqra? Nah, Ustaz. Baik, tafadhal. Iqra. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala al-muallif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, qala Asy-Syafi'i rahimahullah, law ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surata lakafathum. Yang artinya, Imam Syafi'i berkata, seandainya Allah tidak menurunkan hujjah atas makhluknya kecuali surat ini, maka sudah mencukupi. Iya, sungguh telah cukup bagi mereka. Lakafathum.
La-nya lamut taukid. وقال الشارح الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى قوله الشافعي هو الإمام محمد بن إدريس الشافعي نسبه إلى جده الرابع اسمه شافع وهو من قريش من بني المطلب توفي سنة 400 في سنة 400 بعد الهجرة وهو أحد الأئمة الأربعة وقال هذه المقالة بأن الله بين في هذه السورة أسباب الشقاوة. Asbab. Jadi apa? Jadi maf'ul bih dari مفعول bayyana. ببين Nah. بأن الله بين في هذه السورة أسباب الشقاوة وأسباب السعادة. Taib, tarjim awalan. Ucapan beliau Asy-Syafi'i, beliau adalah Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Nasabnya kepada kakeknya yang keempat yang bernama Syafi'. Dan ia dari Berasal dari Quraisy, berasal dari Bani Quraisy, Quraisy. dari Bani Al-Muttalib, dan wafat pada tahun 204 Hijriyah. Dan beliau adalah salah satu imam yang empat. Dan beliau mengatakan perkataan ini karena Allah menjelaskan pada surat ini sebab-sebab syaqawah penderitaan dan sebab-sebab kebahagiaan. Taib. Nah. Jadi sebelum beliau menjelaskan perkataan lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqi la hadhihi surat ala kafathum, beliau terlebih dahulu menjelaskan siapa itu Imam Syafi'i. Ringkasnya demikian. Bahwasanya Al-Imam Syafi'i atau Muhammad bin Idris ya berasal dari Bani Muttalib yaitu Syaibah. Nah, jadi Abdul Muttalib itu bersaudara dengan Hashim ya. Min Bani Muttalib bersaudara dengan Hashim. Jadi Imam Syafi'i di sini masih kerabat Rasulullah. Paham ya? Karena dia berasal dari Bani Muttalib ya atau keturunan Al-Muttalib. Saudara dari Hashim. Hashim tahu nggak siapa? Kakek dari Nabi Muhammad. Nah, kakek dari Nabi Muhammad SAW. Nah, ya. Baik. Itulah sedikit ringkas dari biografi Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i itu merupakan salah satu imam dari imam yang empat. Maksudnya imam apa ini? Imam mazhab. Yang kita kenal, yang pertama siapa? Yang paling tua, Imam Abu Hanifah. Ya. Dikenal pemeluk atau pengikut mazhabnya adalah Hanafi. Ya, mazhab Hanafi. Mendirikan mazhab Hanafi. Lalu berikutnya ada di Imam Darul Hijrah Madinah, ya gurunya Imam Syafi'i yaitu Imam Malik, pengarang kitab Al-Muwatta yang dihafalkan Imam Syafi'i. Pada awal-awal beliau ingin belajar kepada Imam Malik. Ya. Maka beliau mendirikan mazhab Maliki. Lalu yang ketiga yaitu Imam Syafi'i yang mazhabnya tersebar luas di negeri Asia. Malaysia pakainya mazhab Syafi'i kebanyakannya. Brunei Darussalam pakainya Syafi'i. Ya, kita pun Indonesia, lalu Yaman, lalu India bagian utara. Nah, ya. Sebelum menjadi ahli fikih besar, Imam Syafi'i itu pergi ke Madinah untuk berguru kepada Imam Malik, pendiri mazhab Maliki. Lalu Imam Syafi'i mengembangkan mazhabnya pada awal-awal abad yang ke-9, yang kemudian langsung populer di beberapa negara termasuk di negara kita, Indonesia. Nama lengkap Imam Syafi'i di sini adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Muttalib Al-Quraisy. Ya. Tahun berapa Imam Syafi'i lahir? 150 Hijriah. Ya. 150 Hijriah. Kalau Masehinya sekitar tahun 700-an lah ya.
Nah, dan beliau juga adalah seorang penyair. Banyak syair-syair yang bagus. Salah satunya apa? Lan tanalal ilma illa bisittatin. Ya, kau tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Ya, perkara apa saja itu? Banyak, ada 6. Ya. Nah, lanjut. Fa'asbabus sa'adah. أسباب السعادة أن يتصف الإنسان بهذه الصفات الأربع العلم والعمل والدعوة والصبر على الأذى في سبيل الله تعالى فقامت الحجة من Nah, الله. litikwa'i sakinain. نعم. Ya, la ba'sa hurikat. فقامت الحجة من الله على خلقه بهذه الصورة إن الله سبحانه يقول لهم إني قد بي إني قد بينت لكم. Lah, lah, lah. Ini ada ini, sesungguhnya aku kan. Oh ya ya, bayantu lakum. Iya, bayantu atau huna domir mutaharik tak fa'il ya. Takdiruhu ana. Inni qad bayyantu lakum asbab as-sa'adati fi hadhihi suratil qasirati al-mukhtasarati. Nah, terjem. Maka sebab-sebab kebaikan adalah Kebahagiaan. oh ya, nah, sebab-sebab kebahagiaan adalah ketika manusia Memiliki mensifati sifat. memiliki sifat dengan sifat-sifat yang 4 ini, yakni al-ilmu, kemudian al-amal, ad-da'wah, dan bersabar atas gangguan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka hujjah telah tegak dari Allah atas makhluknya dengan surat ini. Sungguhnya Allah berkata kepada mereka, sungguhnya aku benar-benar menjelaskan kepada kalian Telah sebab-sebab menjelaskan. kebahagiaan. Sungguhnya aku telah menjelaskan kepada kalian sebab-sebab kebahagiaan dalam surat yang ringkas ini. Iya, qasirah pendek ya. Nah. Istamir. Wal Qur'anu kulluhu was sunnatu huma tufasilu Tafasilu. tafasilu tafasilu li hadhihi masail al-arba'i, lakin hadhihi surat hadhihi surat hadhihi suratu Boleh. bayan Bayanat. bayanat asbab bayanat asbab as-sa'adati mujmalatan faqamat biha al-hujjatu 'ala al-khalqi wa baqiyatu nususil qur'ani was sunnati mufassilat wa sunnati mufassilat mufassilatan Lah. Khobarnya ini, khobarnya. wa baqiyatu nususil qur'ani wa sunnat wa sunnatu wa sunnati mufassilatun wa mubayyinatun li hadhihi al-masail al-arba'i. Nah. Terjem. Dan Al-Quran seluruhnya dan sunnah keduanya adalah merupakan perincian bagi perkara yang 4 ini. Nah, ya. Lanjut. Tetapi surat ini menjelaskan telah menjelaskan sebab-sebab kebahagiaan secara umum. Sahih. Maka dengan surat ini telah tegak hujjah atas makhluk. Sahih. Dan baqiyah tetap. Lah. Dan nas-nas Al-Quran dan sunnah yang lain sisanya ya? dan sisa nas-nas Al-Quran dan sunnah yang lain adalah apa?
itulah yang memperinci, wa mubayyinatun, dan juga yang menjelaskan ya, kepada masalah yang 4 ini. Istamir, lanjut. Walaysa makna kalami Syafi'i. وليس معنى كلام الشافعي أن هذه السورة تكفي الناس لو ما أنزل الله غيرها لكنها أقامت الحجة عليهم لأن الله بين فيها أسباب السعادة وأسباب الشقاوة فلا أحد يوم القيامة يقول أنا لا أعرف أسباب السعادة ولا أعرف أسباب الشقاوة وهو يقرأ هذه السورة المختصرة الوجيزة. Nah, terjem. Dan bukan tidaklah makna kalam Imam Asy-Syafi'i bahwasanya surat ini mencukupi manusia. Ini cukup surat ini saja. Iya. Seandainya Allah tidak menurunkan selainnya, tapi surat tersebut menegakkan hujjah. Iya, Allah yang telah menegakkan hujjah kepada mereka, ya. Nah, ya, dengan turunnya surat ini, surat Al-Asr kemarin ya. Li'annallaha bayyana fiha, karena Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam surat Al-Asr itu sebab-sebab kebahagiaan dan sebab-sebab kesengsaraan. Fala ahada, maka tidak ada satu orang pun ya nanti yaumal qiyamah, di hari kiamat itu ya, yang mengatakan bahwa dirinya itu saya nggak tahu sebab-sebab kebahagiaan, analah a'rifu asbab as-sa'adah, nggak ada cerita. Wala a'rifu asbab syaqawah, lalu dia berhujah dengan dalih demikian, saya nggak tahu sebab-sebab kesengsaraan, sebab-sebab kebahagiaan, seakan belum datang hujah pada saat itu kepadanya. Ini nggak bisa. Padahal padahal dia itu baca itu surat, ya kan? Surat yang ringkas dan pendek ini mengandung makna yang dalam. 4 hal yang harus diketahui oleh manusia. Dan keempat inilah merupakan kunci kebahagiaan seseorang. Ya. Karena kalau kita ingin mencari tahu sebab-sebab kebahagiaan, misal di kitabnya Syekh As-Sa'di ya, Al-Wasailul Al-Mufidah li Hayati Sa'idah ya. Ada itu nanti, ya mungkin suatu kesempatan kita bisa mengkaji itu ya, kitab tersebut. Ya, beliau diawali dengan apa sebab-sebab kebahagiaan? Beramal soleh, beriman. Kan kemarin beliau katakan, masih ingat tentang iman? La yakunul imanu la yakunu illa bi ilmin. Ya. Bagaimana cara orang itu beriman kalau dia tidak berilmu? Hal yang mustahil. Beriman, beramal soleh itu merupakan sebab kebahagiaan. Maka sebab orang itu bisa beriman dan beramal soleh itu lebih penting pasti. Dan itulah kunci yang hakiki seorang itu bisa bahagia. Maka dikatakan ilmu. Nah, dan ilmu itu tidak bisa diraih dengan apa? Ya, badan yang santai, tentu kan? Pasti harus dengan kesungguhan kita mempelajari hal tersebut. Sebagaimana kita ingin lulus dari kuliah, ya, maka kita harus ngebut belajar yang pertama, lalu sungguh-sungguh. Pasti demikian. Maka seharusnya ilmu agama pun juga kita harus sungguh-sungguh. Karena sidang kelulusannya itu di akhirat nanti. Gitu. Lebih besar efeknya ketimbang sidang kelulusan kuliah karena sifatnya dunia. Nah, baik, inilah maksud dari perkataan Al-Imam Syafi'i, "Lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqi ila hadhihi surata lakafathum." Tersisa 4 menit menuju jam 6 di sini. Kita habiskan di perkataannya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala, babul ilmi qabla al-qawli wal amal. Ini adalah perkataan yang sangat bagus bagi kita para thalibul ilmi untuk memperhatikan rambu-rambu kita atau batasan-batasan kita.
di mana kita harus berbicara dan di mana kita harus diam. Ya. Babul ilmi qoblal qouli wal amal. Bab ilmu sebelum berkata dan beramal. Lihat, sebelum berkata. Karena banyak di antara kita yang sudah mulai berkata. Yang sudah mulai berkata, padahal dia belum memiliki banyak ilmu. Maka orang-orang yang seperti inilah yang sejatinya merusak Islam, yang mendatangkan fitnah besar. Nah, ya. Tafadhol dibaca, Ustaz Tariq. وقال المؤلف رحمه الله وقال البخاري رحمه الله تعالى باب العلم قبل القول والعمل والدليل فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين. Quran surat Muhammad ayat 19. Ya. 19. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. Baik, tarjim. Telah berkata Imam Bukhari rahimahullah ta'ala pada bab ilmu sebelum berkata dan beramal. Dan dalilnya adalah fa'lam, maka ketahuilah bahwasanya Ya, ada ia ilah yang Allah, berhak disembah. ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, maka dan mohon ampun dan mohon ampunlah ampunlah ya bagi dosa-dosamu dan bagi para mukmin, orang-orang beriman. Nah, baik, dalam ayat ini dimulai dengan kata i'lam, ya, maka ketahuilah. Baru katakan la ilaha illallah. Berarti ini merupakan perintah untuk apa? Belajar. Makna dari i'lam kemarin apa? Ta'lam kan? Masih ingat? I'lam ay ta'lam, pelajarilah. Gitu kan? Annahu la ilaha illallah, ya. Tiada ilah yang berhak disembah melainkan hanya Allah semata. Wastaghfir li dzambik, dan ini makna yang kedua sebetulnya, dan mohon ampunlah kepada atau bagi dosamu. Berarti ya, adab-adab dalam berdoa, yang pertama kita doakan diri kita pribadi dahulu. Lalu kedua orang tua kita. Baru yang ketiga orang-orang terdekat kita. Ya. Fabada bil ilmi qablal qauli wal amal. Maka di sini dimulai dengan apa? Ilmu sebelum berkata dan beramal. Naam. Ya, hal ini penting. Sebelum berkata, maka kita harus berilmu. Apabila tidak memiliki ilmu, maka diam itu lebih baik dan akan selamat. Ya, sebagaimana salah satu tulisan dari guru kami yang beliau tulis di Facebook, ya, Ustadz Abu Umar hafizallahu taala, beliau tulis di dalam Facebook beliau, taskun taslam, yang artinya jika engkau diam maka engkau selamat. Dan beliau menukilkan perkataan Imam Syafi'i, ya, yang artinya itu terkadang ada orang yang berbicara dalam permasalahan ilmu, di mana seandainya dia diam saja dari sebagian permasalahan itu, maka diamnya itu akan lebih baik dan lebih selamat baginya. Nah, ini perkataan Imam Syafi'i yang beliau tulis dalam tulisannya. Ya. Bisa ditemukan dalam kitabnya Ar-Risalah, dan beliau cantumkan halamannya, halaman 34. Jadi kesimpulannya dari beliau, ya, mungkin barangkali apabila kita sedang berbicara, maka kita harus melihat apa yang kita bicarakan. Ya. Apakah kita memiliki kapasitas atau ilmu pada hal yang kita bicarakan. Jika tidak, maka diam. Ya, sebagaimana hadis Nabi Muhammad, "Man kana yu'minu billahi, ya, wal yaumil akhir, falyakul khairan aw liyasmut, maka hendaklah diam." Kalau memang kita, ya, tidak tahu kebenarannya, tidak tahu ilmunya, gitu. Daripada perkataan kita kelak hanya menimbulkan fitnah. Ya. Termasuk, ya, kadangkala kita tidak berkata, tidak berbicara, tapi kita repost sana, repost sini. Lalu ada orang yang bertanya, pasti membalas story kita terkait poster yang kita posting, kita repost. Ini maksudnya apa ya? Nah, disitulah kita pasti akan berbicara. Begini. Maka hati-hatilah. Gitu.
Maka termasuk adab juga merepost postingan yang kita udah ketahui ilmu terhadap postingan tersebut. Ya. Itu akan memberikan keselamatan bagi diri kita. Karena kebanyakan di antara kaum muda kadang latah. Demikian. Nah, timbullah fitnah-fitnah ya dari yang demikian. Allah taala alam. Kita langsung masuk ke syarah. Qauluhu ala ilmu qabla al-qauli wal amal, ya, perkataan musannif ilmu sebelum berbicara dan beramal, li'anna al-amala la yanfa' illa idza kana mabniyan ala ilmin, ya. Li'anna al-amala, sesungguhnya karena amalan itu la yanfa'u, tidak bermanfaat kecuali idza kana, jika dia mabniyan, dibangun di atas ilmu. Paham ya? Suatu amal perbuatan jika dibangun di atas ilmu maka dia akan bermanfaat. Jika tidak akan bermanfaat, la yanfa'. Amal amalul mabniyu, adapun amal yang dibangun ala jahlin, di atas ketidaktahuan, ya berarti orang di atas tidak memiliki ilmu, fahinnahu la yanfa sahibahu, ya, la yanfa'u sahibahu, maka sesungguhnya amalan tersebut tidak akan memberikan manfaat bagi pelakunya, bagi orang yang mengerjakan amalan tersebut. Ini teguran bagi orang yang beramal tanpa ilmu. Yang setelah kemarin itu kita membahas orang yang mengetahui ilmunya tapi tidak beramal, gitu. Bal yakunu wabalan wa dolalan, akan tetapi amalan tersebut akan menjadi apa? Wabalan dan juga dolalan alaihi di hari kiamat kelak. Fala budda ay yaqaddama ta'alluma, maka harus dia itu mendahulukan mempelajari ilmu sebelum beramal. Maka perkataannya wad dalilu ay ala hadhihi tarjamah qauli ta'ala. Ya. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfiru li dzambih haitsu bada'a bil ilmi. Dari sisi ya dimulai dengan ilmu. Wa qauluhu ta'ala wastaghfir hadza huwal amal. Inilah yang dimaksud dengan amalan. Ya. Fa bada'a subhanahu, dan Allah Subhanahu wa taala memulai dengan kata ilm, ya, qoblal amal, sebelum beramal. Li'annal amala idza kana 'ala jahlin, karena amalan apabila dia itu berada di atas ketidaktahuan, fa innahu la yanfa'u sahibahu, ya, maka amalan tersebut tidak akan memberikan manfaat kepada pelakunya. Fa yabda'ul insanu, maka seorang manusia itu, ya, yaitu kita, memulai dengan ilmu terlebih dahulu, awalan, tsumma ya'malu bima, ya, alimahu. Kemudian dia itu beramal dengan apa yang dia ketahui. Lihat, beramal dengan apa yang kita ketahui. Maka banyak sekali ibadah-ibadah yang perlu kita ilmui. Maka kewajiban belajar tidak akan pernah gugur sampai nyawa kita terlepas dari raga kita. Baru gugurlah kewajiban kita dalam belajar agama. Dan apakah harus menjadi seorang dai belajar agama? Ya, harus, tapi menjadi dai untuk kita diri sendiri itu yang paling penting. Ya. Lalu menjadi dai untuk sekitar kita ketika kita tidak mampu dalam berbicara, karena mungkin dibutuhkan juga kemampuan dalam berbicara, kita tunjukkan dengan akhlak dan adab kita kepada orang lain, orang sekitar kita, agar wajah Islam itu nampak, ya, kedamaian, ya, dan juga kebahagiaan, dan orang yang berada di sekitar kita yang merasa aman, tidak takut, gitu. Itulah wajah Islam yang sebenarnya. Allah taala alam. Inilah risalah pertama yang telah kita tamatkan biidznillah, ya. Insyaallah pertemuan besok kita akan masuk risalah yang kedua, ar-risalatus tsaniyah, ya, yang membahas tentang salasu masail yajibu 'alal muslim ta'allumuha wal 'amalu biha, ya, 3 permasalahan yang wajib, ya, dipelajari dan diamalkan oleh setiap muslim. Ya, apa saja itu insyaallah akan kita bahas besok. Tapi kurang lebihnya mohon maaf. Aku syukran lakum jazakumullahu khairan ala hudurikum wa ala husni ihtimamikum. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin bi ni'mati tatimmus shalihat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.